Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami awali dengan informasi pilihan untuk Anda. Aksi tawuran antar dua gangster terjadi di wilayah Semarang Utara, Jawa Tengah. Seorang remaja menjadi korban sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Polisi kemudian menangkap belasan remaja dan menetapkan 4 pelaku sebagai tersangka. Ini geng bocil dan geng perbalan melakukan aksi tawuran di Jalan Peres, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dari video yang diambil oleh warga, terekam beberapa orang berusaha menolong seorang remaja yang terkapar bersimbah darah dengan luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan belasan pelaku dengan belasan senjata tajam yang ternyata mereka simpan di bawah tempat tidur. Dari penangkapan sebanyak 16 pelaku tawuran, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan 1 diantaranya sebagai anak berhadapan dengan hukum. Sedangkan tersangka lainnya dijerat dengan undang-undang darurat. Menurut salah seorang pelaku, tawuran dilakukan usai mengadakan janjian melalui media sosial. Kemudian dari tangan pelaku, petugas menyita beberapa senjata tajam berupa sabit yang dimodifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi. Hari Jumat, hampir weekend dong. Hampir weekend. Begitu senang sekali ya. Jadi tetap harus semangat karena pagi hari ini kita telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Selain tadi kita udah buka dengan berita olahraga dikit, aksi tawuran. Tapi jangan dicontoh. Nah, kita juga pada hari ini akan membahas bagaimana update informasi dari kebakaran di Glodok Plaza yang informasinya korban meninggal dunia ini terus bertambah. Iya, ternyata setelah kemarin dilakukan upaya pendinginan, banyak jenazah yang ditemukan di dalam gedung. Betul sekali. Dan mudah-mudahan ini laporan orang-orang yang hilang dari keluarganya ini bisa segera ditemukan hari ini. Baik, kita langsung saja ke informasi lainnya. Ini pemirsa, kesal tak diberi uang untuk merantau. Ada seorang pria di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kemudian tega menganiaya istrinya hingga tewas. Peristiwa tersebut sempat membuat geger warga sekitar. Menurut salah seorang saksi mata, saat kejadian terdengar suara korban meminta tolong. Ketika saksi datang ke lokasi, tampak pelaku sedang menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tak bisa berbuat banyak karena saat itu pelaku mengancam warga dengan senjata tajam. Kini pelaku telah ditahan oleh Kepolisian Resor Kota Lubuk Linggau untuk proses hukum lebih lanjut. Ya, ini terkait dengan kasus terdakwa difabel Iwayan Agus Suwartama alias Iwas yang didakwa melanggar pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Iwas alias Agus yang didampingi 19 penasihat hukum sedang menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum mendakwa Agus melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah wanita. Pengacara Agus tak mengajukan eksepsi karena menilai dakwaan tak sesuai kejadian sebenarnya sehingga perlu langsung ke pembuktian. Sidang lanjutan mendengarkan saksi akan digelar pada Kamis depan. Selain terancam hukuman 12 tahun penjara, Agus juga harus membayar denda sebesar 300 juta rupiah. Bahkan informasi terupdate juga Agus sering menangis di sel ya karena fasilitas jadi tahan rumah ya. Iya, karena fasilitasnya juga masih minim di sana. Oke, kita sekarang ke berita selanjutnya pemirsa. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang ditangkap oleh Polda Banten akibat mengedarkan uang palsu. Iya, pelaku pengedar uang palsu ini merupakan seorang pimpinan pondok pesantren di Desa Cigelis, Pandeglang, Banten. Ia mengedarkan uang palsu dengan modus bisa menggandakan uang. US usia 48 tahun ditangkap di kamar yang kerap ia gunakan untuk ritual.
Barang buktinya peti berisikan tumpukan uang Rp100.000 dan mata uang asing yuan. Saat ditangkap terdapat uang palsu pecahan Rp100.000 berjumlah 2.600 lembar, sedangkan uang asing pecahan 1 yuan 300 lembar. Pelaku sudah menipu selama setahun dan kasus ini terungkap setelah 4 korban melapor ke polisi. Kalau lihat uang palsu ingat kejadian yang di UIN Makassar ya? Makassar betul, tapi lebih baik janji palsu berarti kayaknya. Ya. Ya, kita mengupdate terkait dengan kebakaran di Glodok kemarin. Satu unit mobil pemadam kebakaran nyaris terbakar di tengah peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Jangan sampai ya pemadam kebakaran justru mobilnya terbakar. Iya, tadinya mau menyelamatkan. Jadi dan kita akan tampilkan detik-detik mobil damkar yang tertimpa reruntuhan dari ledakan yang kembali terjadi di Glodok Plaza hingga nyaris membakar satu unit mobil damkar yang terparkir. Sebelumnya, petugas kebakaran melakukan pemadaman dari segala penjuru yang membakar gedung Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Oke, dari tadi berita elemen api, sekarang kita ke elemen air nih. Tingginya curah hujan ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, yang terjadi sejak 1 pekan terakhir di Kabupaten Kampar Riau mengakibatkan 3 kecamatan banjir. Ya, 3 kecamatan yang terdampak banjir yakni Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri, dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Kedalaman air mulai dari setinggi lutut orang dewasa hingga 1 meter. Lokasi banjir terparah pemirsa berada di Desa Gunung Sahilan, kedalaman air mencapai 1 meter lebih. Sebagian warga korban banjir mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Jajaran pemerintahan dan kepolisian setempat pun membantu warga korban banjir dengan mengirimkan sembako dan kebutuhan warga lainnya. Benar juga ya, musibah itu bisa dari elemen apa saja. Betul elemen sekali. Air, elemen api, tetap waspada. Tetap waspada karena cuaca buruk masih terus terjadi. Kalau kata orang Chinese nih, sampai Xinjia katanya curah hujan bakal tinggi begitu. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi terkini dari arus lalu lintas di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Jakarta nih, Andi Kumala, kita akan langsung tanyakan saja kepada Bribtu Mercy yang saat ini berada di Pancoran, Jakarta. Oh, Bribtu Ekusia. Selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan. Halo, selamat pagi Mala dan Philips. Baik, terima kasih Mala dan Philips. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari ETMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Saharjo pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang maupun Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Semanggi pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan hanya menjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan kami informasikan bahwa di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan juga perlu kami informasikan bahwa akan adanya sistem ganjil genap di mana kendaraan yang dapat melintas pada hari ini ialah kendaraan berplat ganjil, dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam
mencapai 168 kasus laka lantas yang mengakibatkan 32 orang meninggal dunia, 40 orang luka berat, dan 225 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 65,6% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami terus menginformasikan dan mengingatkan kepada seluruh pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak menggunakan jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Mala dan juga Philip. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya langsung dari Pancoran. Dan memang kalau kita lihat Pancoran ini nggak jauh dari Kuningan dan kita lihat juga kondisinya lagi mendung. Jadi buat pemirsa hati-hati di jalan, tetap bawa payung dan juga jas hujan. Tapi seneng banget loh kalau dibilangin sama rekan-rekan ETMC, hati-hati di jalan, selamat beraktivitas. Jadi semangat kerjanya. Baper jadinya nih urusannya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, saat lagi kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya nelayan di pesisir Bekasi yang kita bahas kemarin. Betul sekali. Minta agar semua pagar-pagar laut itu dibongkar karena mereka kesulitan mencari ikan. Saat lagi pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami masih memiliki informasi-informasi menarik untuk Anda, diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi atau Stikom Bandung, Jawa Barat membatalkan kelulusan dan menarik kembali ijazah yang telah diberikan kepada 233 mahasiswanya periode 2018 sampai 2023. Sayang banget ya. Sayang banget, ini pembatalan ijazah tersebut merupakan buntut hasil laporan tim evaluasi kinerja akademik yang menemukan adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penentuan kelulusan mahasiswa Stikom Bandung periode 2018-2023. Salah satunya adalah adanya pelanggaran berupa syarat minimal SKS yang ternyata berbeda antara Stikom dan Data Dikti. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menyayangkan kejadian ini dan harus ada evaluasi agar tidak terjadi pada kampus lain, dan diharapkan kejadian ini jangan sampai merugikan mahasiswa yang saat ini sedang menjalankan perkuliahan. Oke, kita akan ajak Anda pemirsa untuk melihat berita lainnya. Ini ada nelayan di pesisir utara Bekasi yang berharap pemerintah segera stop semua kegiatan pemagaran laut lantaran mereka ternyata ini kesulitan untuk mencari ikan. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut pagar dari bambu itu disegel karena tidak memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Setelah pagar laut disegel oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, para nelayan pesisir utara Bekasi berharap pemerintah segera menyetop semua kegiatan pemagaran laut karena menyulitkan nelayan untuk mencari ikan. Nelayan setempat menyebut pagar dari bambu yang berada di Laut Bekasi sudah sangat meresahkan dan merugikan nelayan. Selain konsumsi BBM bertambah, hasil tangkapan ikan juga menurun drastis. Ya pemirsa, informasi berikutnya, wacana pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri terus mencuat. Meski begitu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyebut belum ada rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Putranto menyebut tidak memiliki informasi mengenai kemungkinan pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto dan sebelum mendengar mengenai rencana pertemuan tersebut. Wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia memang ini kembali menguat usai peringatan HUT PDI Perjuangan ke-52. Wacana tersebut juga sempat mencuat sejak Oktober tahun lalu sebelum Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Namun, sudah menjabat hampir 4 bulan sebagai Presiden, pertemuan Prabowo dan Megawati ternyata hingga kini belum juga terrealisasi.
Nah pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar pagar laut yang terletak di perairan Kabupaten Tangerang, Banten ini disegel hingga dicabut. Hal itu disampaikan melalui Sekjen Partai Gerindra yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Presiden Prabowo Subianto merespons viralnya pagar laut yang berada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar yang membentang sepanjang 30,16 km ini masih misterius karena tak ada satupun pihak yang mengaku telah memasang pagar dari bambu setinggi 6 meter. Presiden memerintahkan agar pagar laut itu tak hanya disegel, tetapi juga dicabut. Hal itu disampaikan melalui Sekjen Partai Gerindra yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, ditusut begitu. Nah. Apakah akan ada evaluasi untuk Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR. Pagar laut akan dibongkar paksa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembongkaran dilakukan apabila tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemiliknya dalam kurun waktu 20 hari sejak disegel. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia telah menggelar musyawarah nasional konsolidasi persatuan yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Nah, dalam forum ini Andi Kumala dan pemirsa, Anindya Novian Bakri dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024 sampai 2029. Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia digelar di Hotel Ritz-Carlton, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam musyawarah tersebut, Anindya Bakri resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Acara Munas Konsolidasi juga dihadiri oleh pengurus Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia. Seluruh peserta kompak menyatakan setuju atas pengukuhan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Selain itu disepakati pula pengukuhan Arsyad Rashid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Pengesahan dilakukan dengan penyerahan bendera Kadin Indonesia dari Arsyad Rashid kepada Anindya Bakri. Seusai acara pengukuhan, Presiden Prabowo Subianto menghadiri musyawarah nasional konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, Munas Konsolidasi menunjukkan keberhasilan Kadin Indonesia menegakkan persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Pak Anindya, kami persilahkan. Selanjutnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyatakan pihaknya siap menyukseskan program-program pemerintah antara lain makan bergizi gratis dan 3 juta rumah untuk rakyat. Kurang lebih saya catat ada 11.000 dapur titik yang ingin dibuat. Kami yakin 35 provinsi, bahkan 38 sebentar lagi di Kadin itu bisa berpartisipasi. Dan bisa juga menyambungkan bukan saja dari sisi akses kepada pemerintah untuk ikutan program, tapi juga dari akses pendanaan, akses supply dan lain-lain. Dan yang kedua, kami juga melihat dari sisi rumah murah yang 2 juta plus 1 juta per tahun, ini juga bisa buat suatu program yang didukung oleh Kadin sehingga industrialisasi yang terjadi. Dari Jakarta, Haidar Fasyal, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Nah pemirsa, musyawarah nasional konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini digelar di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat. Ya, dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini negara butuh persatuan dan kesatuan. Presiden Prabowo mengungkapkan selamat bekerja untuk Kadin Indonesia, di mana rakyat butuh kemakmuran dan pengusaha pemimpin untuk mencapai kemakmuran. Saudara Rozan, terima kasih. Arsyad, saudara, terima kasih Anindya dan semua kelompok. Bersaing itu bagus, perbedaan itu biasa, tapi pada saatnya negara sekarang butuh persatuan, butuh kesatuan. Pemimpin harus kompak,
Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak masalah. Nanti gantian saja, ya kan? Gantian saja, jangan benar nggak? Semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Jadi presiden tuh nggak boleh flu, tahu nggak? Saya kira itu dari saya. Selamat bekerja, Kadin. Kita butuh Kadin yang dinamis, pengusaha-pengusaha yang berani, inovatif, ya kan? Kerjasama Indonesia Incorporated, saudara-saudara sekalian. Bersaing yang bagus, tapi tidak bersaing secara mematikan. Bersaing, ayo sama-sama menuju ke kemakmuran bersama. Kita harus makmur. Rakyat butuh kemakmuran. Kemakmuran dipimpin oleh para pengusaha, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, Kadin. Selamat berjuang. Rakyat menanti kepemimpinan saudara-saudara sekalian. Oke pemirsa, kita mau rehat sejenak, tapi jangan diganti channel TV Anda karena kami akan kembali dengan informasi dari kebakaran di Glodok Plaza yang ternyata menyimpan beragam cerita dari korban. Gitu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang bocah usia 12 tahun, warga Tiyu Tunas Jaya, Lampung, disiram air panas mendidih oleh ibu tirinya. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang menggoreng kerupuk. Tiba-tiba korban dilempar sendal oleh adik tirinya. Korban melemparkan kembali ke arah adiknya tepat di bawahnya. Melihat hal tersebut, ibu tiri korban langsung menyiram air panas. Korban kemudian pergi ke kamar mandi dan mengolesi lukanya dengan odol. Korban lalu kabur secara diam-diam ke rumah pamannya tanpa sepengetahuan ibu tirinya. Korban mengalami luka bakar serius dengan kondisi melepuh dan terkelupas kulitnya. Saat ini korban dirawat di salah satu rumah sakit di unit 2 Tulang Bawang, Lampung. Atas peristiwa itu, kerabat korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang, Barat, Lampung. Ya pemirsa, untuk mendalami mengenai peristiwa ini, bagaimana kondisi terkini dari korban dan bagaimana sebenarnya kronologi kejadiannya, kita sudah bergabung dengan Pak Agus, paman dari korban. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Ya Bu. Iya Pak Agus, kita ingin tahu kondisi terkini korban saat ini seperti apa Pak? Informasinya sudah 3 hari dirawat di rumah sakit. Ya, kondisi saat ini udah mulai membaik. Ya, habis operasi kemarin di tanggal 16. Ya, ini sampai harus dioperasi ya Pak, berarti lukanya cukup parah ya Pak ya? Lukanya cukup parah itu Bu. Itu. Iya, itu terkena bagian tubuh apa saja Pak saat disiram air panas itu? Bagian pantat sampai paha itu Bu, sebelah kiri. Baik, baik. Berarti saat ini tengah dalam pemulihan ya Pak, pasca operasi ya? Iya, masih di rumah sakit sekarang ini. Iya, masih di rumah sakit. Saat ini yang mendampingi di rumah sakit sendiri siapa Pak Agus? Gantian paman-pamannya. Baik, yang baik. di rumah sakit. Kita ingin tahu juga Pak, sebenarnya kronologi kejadian pada saat itu seperti apa Pak? Apakah benar hanya gara-gara saling lempar sendal dengan adiknya, akhirnya ibunya ini menyiramkan air panas ke korban? Iya Bu, ya kronologinya kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa ya, yang... Dari pengakuan korban itu kronologinya ya saling bercanda, anaknya itu saling lempar-lempar sendal itu. Mungkin anaknya, adiknya itu yang nangis.
sampai nangis, ibunya nggak terima. Akhirnya ibunya marah, nyiram air panas itu. Iya, berarti hal itu dilakukan ibu ini secara spontan begitu ya Pak? Iya, cara spontan itu ibu tirinya itu nyiramin air panasnya. Iya, pada saat itu katanya korban sempat juga ke kamar mandi, kemudian mengolesi pasta gigi ke lukanya, kemudian berlari ke rumah Bapak ya, betul Pak? Iya, betul Bu. Sekitar 2 kilo perjalanan dari rumahnya dia ke rumah saya. Iya, itu dengan berjalan kaki atau mengendarai apa Pak? Berjalan kaki dia itu. Lalu saat ini bagaimana penanganan dari ibu tirinya sendiri? Saat ini apakah ada pemeriksaan dari kepolisian kah atau seperti apa Pak? Ya, sementara ini pelaku itu udah ditahan di Polres Tulang Bawang Barat. Baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Kami turut prihatin, mudah-mudahan kondisi korban segera pulih pasca dilakukan operasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Agus, sehat selalu. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi dan juga bahasan terkait dengan update kebakaran di Glodok Plaza yang ternyata menelan banyak korban jiwa. Ya pemirsa, hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di seluruh bagian dari gedung Glodok Plaza, dan juga saat ini ditemukan sejumlah korban di dalam gedung Plaza pasca pendinginan yang dilakukan oleh petugas damkar. Terdata sebanyak 4 jenazah telah ditemukan, dengan 3 jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan 1 jenazah lagi masih berada di dalam gedung. Data korban hilang yang diperoleh tim Damkar DKI Jakarta bahwa 13 orang dilaporkan hilang dan belum diketahui apakah keempat korban tewas yang ditemukan termasuk dalam 13 orang yang hilang tersebut. Korban tewas sebanyak 4 orang ditemukan keberadaannya ini di tangga darurat akses jalan keluar gedung. Salah satu lainnya di ruang kantor yang tertimpa reruntuhan bangunan. Petugas damkar juga kini masih berupaya memaksimalkan pemadaman sampai dengan dinyatakan aman dan menelusuri kembali dengan mencari korban susulan dari total laporan kehilangan. Dan pemirsa, untuk mendalami peristiwa kebakaran di Glodok Plaza, kita sudah bergabung dengan rekan Adi Mulya yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Adi Mulya, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Hingga saat ini memang dari pemadam ini masih berusaha melakukan pendinginan. Terlebih memang masih ada beberapa korban yang diduga masih terjebak di dalam. Ya, untuk update-nya saat ini di belakang kami ini, dari pemadam ini terdapat pemadam yang masuk ke dalam untuk mengambil korban yang diduga masih terjebak, dan total korban yang diduga menjadi korban dalam kebakaran di Glodok Plaza ini, update terkini di pukul 00 tadi, ini mencapai 14 jiwa. Bisa Anda saksikan pemirsa di belakang kami, memang ini api sudah tidak terlihat dan sudah tidak terlihat, asap-asap pun sudah tidak terlihat, namun dari pemadam ini masih berusaha melakukan penyisiran dan proses cek dan recheck bagaimana kemudian agar api dan asap ini sudah sepenuhnya padam di bangunan Glodok Plaza.
Dan untuk dugaan sementara sumber api di mana berasal, ini masih menjadi dugaan entah di lantai 7, 8, atau 9 yang menjadi dugaan kuat sumber api berasal. Memang untuk sejauh ini, bisa Anda saksikan, ini merupakan bangunan Glodok Plaza yang pada Rabu malam dilahap si jago merah dengan api yang sangat besar dan kemudian menimbulkan banyak korban jiwa yang diantaranya korban-korban ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, pemirsa bisa Anda saksikan ini merupakan bekas-bekas proses pendinginan dan juga pemadaman dari pemadam kebakaran yang hingga saat ini memang masih terus melakukan pendinginan, dan bahkan saya sempat sebutkan tadi pihak pemadam ini masih berupaya mengevakuasi korban yang diduga masih terjebak di dalam. Nah, untuk api ini masih sifatnya dugaan. Ada yang menduga ini berasal dari konsleting listrik dari sebuah tempat hiburan yang ada di Glodok Plaza. Dan kami akan coba pemirsa bertanya-tanya kepada dengan Pak Josia selaku pakar konstruksi bangunan untuk mengetahui apa sebetulnya masalah dan juga problem-problem konstruksi yang ada di bangunan Glodok Plaza ini. Selamat pagi Pak Josia. Ya, selamat pagi Mas Adi. Bagaimana Pak? Bapak melihat adanya kebakaran di sini, bisa Anda gambarkan dari segi konstruksinya? Iya, kalau saya lihat dari sisi konstruksinya ya, memang ini merupakan, kalau kita lihat bangunan beton, dan pastinya kalau suatu bangunan mengalami kebakaran itu pasti akan ada pengaruhnya terhadap strukturnya. Jadi artinya belum tentu katakan misalnya tidak kuat, tapi pasti akan ada pengaruhnya. Dan kalau katakanlah misalnya ini akan digunakan kembali, pastinya harus dilakukan pemeriksaan, harus dilakukan assessment mengenai kekuatan strukturnya. Sebetulnya Pak, apa yang seharusnya jadi fokus agar bangunan itu aman Pak dari bencana kebakaran Pak? Iya, jadi sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan banyak undang-undang, juga termasuk undang-undang bangunan gedung ya, yaitu ada Undang-Undang 28 tahun 2002, kemudian juga ada turunannya itu mengenai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021. Nah, di situ sudah ada juga mengenai SLF, sertifikat layak fungsi, apalagi untuk bangunan umum, dan itu tiap 5 tahun itu harus diperbarui. Jadi seharusnya kalau katakanlah misalnya itu dilakukan, artinya tiap 5 tahun diadakan pemeriksaan ini meliputi baik arsitekturnya, strukturnya, maupun mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Baik Pak, ditahan dulu, ini pembahasan kita sangat menarik, namun kita harus jeda sejenak. Nah pemirsa, pembahasan mengenai bagaimana kemudian konstruksi yang aman agar selamat dari bencana kebakaran masih akan kita terus lanjutkan dengan Pak Josia selaku pakar konstruksi, dan kita juga akan ulik dari segi yang lainnya. Jadi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kita masih akan terus membicarakan kejadian yang cukup menyisakan duka cita mendalam bagi para korban di kebakaran Glodok Plaza yang ada di Jakarta. Nah pemirsa, infonya kami mendapatkan informasi akan ada jenazah yang kembali dievakuasi. Jumlahnya kami belum dapat memastikan berapa, yang jelas infonya akan ada jenazah yang kembali akan diturunkan dan dievakuasi dari gedung Glodok Plaza yang saat ini memang masih proses pendinginan dilakukan, dan juga dari pihak pemadam pun masih terus melakukan penyisiran. Namun untuk lebih jauh lagi kami akan coba kembali mengajak Anda berbincang kembali dengan pakar konstruksi Pak Josia yang tadi sempat sebelum jeda kami bertanya-tanya mengenai bangunan yang ada di Glodok Plaza, bagaimana keamanannya. Nah kita akan tanya-tanya nih Pak Josia, lalu bagaimana Pak untuk bangunan bekas kebakaran ke depannya, ini keamanannya seperti apa? Perlukah renovasi atau restrukturisasi yang cukup masif dalam bangunan yang bekas kebakaran ini Pak? Iya, pastinya pertama harus dilakukan pemeriksaan ya, assessment, untuk menentukan apakah bangunan ini masih layak untuk digunakan.
Dan pastinya kalau katakanlah misalnya ingin digunakan kembali ya mungkin akan ada perbaikan-perbaikan ya. Dan juga harus dilakukan ya katakanlah misalnya untuk pengajuan SLF kembali, sertifikat layak fungsi untuk bisa digunakan. Demikian. Pak, di bangunan-bangunan atas nih kita melihat kan sebetulnya tipe-tipe bangunannya sama nih Pak. Roofnya rendah, kemudian sempit, tidak terlalu luas. Bagaimana Anda melihat ini dari segi keamanan Pak? Iya, saya belum pernah masuk ke dalam, jadi saya tidak tahu. Tapi yang Anda lihat secara kasat mata dari depan Pak, bagaimana? Artinya kalau katakanlah misalnya untuk bangunan-bangunan itu ada aturannya tersendiri. Aturan tersendiri ada standarnya ya. Kita sudah punya SNI-nya. Jadi yang mengatur mengenai perencanaan akses untuk gedung dan untuk akses ke lingkungan. Jadi itu ada aturannya, katakan kalau untuk luas sekian, katakanlah misalnya harus ada berapa fire exit ya, tangga darurat, sehingga ketika terjadi kebakaran itu orangnya tidak terjebak gitu. Kemudian juga katakanlah misalnya lebar koridornya segala itu ada aturannya. Pastinya kalau untuk tempat umum katakan ya beda dengan katakan untuk rumah atau hotel katakanlah misalnya, atau untuk mall. Nah itu ada aturannya sendiri, dan itu biasanya sang arsitek yang merencanakan. Jadi ketika dilakukan SLF itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap segalanya, termasuk katakan akses keluarnya. Ya, akses keluar itu tuh harusnya katakanlah misalnya ada berapa fire exit, dan fire exitnya ini orang masuk katakan di tiap lantai dia bisa masuk ke ruang tangga darurat itu, kemudian exitnya itu hanya satu, keluar di bawah. Dan itu juga harus terjaga katakanlah misalnya supaya asap tidak masuk ke situ. Itu ada pressure-nya sendiri itu. Jadi idealnya fire exit seperti apa Pak? Lebih jelas ya untuk fire exit. Ya, fire exit itu di mana katakanlah misalnya tujuannya kan supaya kalau terjadi kebakaran dia bisa melarikan diri gitu loh. Jadi di tiap lantai itu ada fire exitnya. Ada tangganya gitu ya, atau kayak tangga darurat lah gitu ya. Di mana penentuan jumlahnya itu ada hitungannya sendiri ya. Intinya bahwa kalau ada kebakaran dimanapun orang tidak terjebak, dia bisa lari ke tangga terdekat. Begitu dia masuk ke fire exit itu, dia langsung bisa turun ke bawah. Nah exitnya itu di bawah, di dasar. Jadi dia bisa keluar bangunan sehingga bisa mungkin ada tempat ekskavasinya gitu untuk kumpul. Ya begitu juga katakan di bangunan tinggi itu tiap lantai tertentu 20 atau 25 gitu itu ada excavation floor gitu ya, dimana kalau ada kebakaran dia bisa kumpul di situ sehingga bisa diekskavasi, entah itu menggunakan ya alat-alat untuk penyelamatan yang ada gitu. Berarti sejauh ini bangunan di Indonesia apakah sudah ada yang memiliki fire exit yang secara ideal yang tadi Anda sampaikan, atau masih jarang nih Pak sebetulnya Pak? Ada Pak, bukan ada, tapi harusnya itu tiap bangunan itu, apalagi bangunan baru ya, itu pasti harus memenuhi itu. Jadi kalau kita ingin mengajukan izin bangunan ya, atau sekarang PBG katakan gitu, itu diperiksa Pak, apalagi menyangkut bangunan umum. Jadi kalau secara perizinan, secara teknis dia harus memenuhi itu. Artinya kita dari sisi peraturan itu sudah sangat mendukung lah kalau untuk bangunan. Dan untuk bangunan yang existing pun ya itu harus ada diajukan SLF, sertifikat layak fungsi, tiap 5 tahun. Itu nanti diperbaharui. Kenapa tiap 5 tahun? Ya karena mungkin ada perubahan kan. Mungkin tadinya katakanlah misalnya office jadi hotel. Nah itu juga pasti akan beda gitu peraturannya. Demikian. Baik, Pak Josiah sangat insightful. Kita juga mendengarnya banyak pikiran-pikiran yang terbuka. Ternyata bangunan-bangunan yang di Indonesia memang harus perlu dikaji lebih jauh lagi pemirsa, seperti yang Anda dengar tadi, adanya fire exit yang mesti lebih ideal lagi untuk satu pintu, kemudian memudahkan jika ada korban-korban kebakaran yang terjebak dan berusaha untuk keluar. Kita akan kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, tetap bersama kami. Dan kami masih akan terus bertanya-tanya. Baik pemirsa,
kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kita akan terus berbincang-bincang mengenai kebakaran yang ada di Glodok dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kita akan ajukan ke Pak Josia selaku pakar konstruksi. Ya, Pak Josia, kita lanjutkan nih Pak. Pertanyaan soal tadi fire exit. Saya masih belum mendengar lebih lengkapnya seperti apa bangunan idealnya agar meminimalisasi korban kebakaran itu ada nih Pak. Iya, jadi seperti yang saya katakan itu ada aturannya sendiri. Katakanlah misalnya tiap luasan berapa itu harus ada fire exit-nya berapa, 1 buah katakan misalnya. Kemudian juga itu dipengaruhi juga oleh bentuk bangunannya katakannya. Tapi intinya itu harus ada supaya tidak ada orang yang terjebak ketika terjadi kebakaran. Nah, untuk fire exit ini ya tidak hanya fire exit ya, tapi juga alat-alat pendeteksi kebakaran itu juga harus ada. Jadi alat pendeteksi kebakaran harus ada, kemudian juga APAR atau alat pemadam api ringan yang portable itu juga harus ada. Kemudian juga sistem pemompaan untuk kebakaran, katakanlah misalnya itu harus ada. Kemudian juga untuk kabut air atau sprinkler itu juga ada aturannya tertentu. Dan mengenai kelengkapan ini harus diupdate gitu. Itu seperti saya katakan tiap 5 tahun itu harus dilakukan pembaharuan untuk SLF-nya, sertifikat layak fungsi, dan sebelum ini keluar itu dilakukan pemeriksaan assessment mengenai item-item itu tadi. Ya, tidak hanya yang mengenai dengan kebakaran, berhubungan dengan kebakaran saja, tapi juga termasuk strukturnya, termasuk arsitektur. Arsitektur ini bukan artinya penampakan gedungnya saja, tapi arsitektur itu meliputi katakanlah misalnya sesuai enggak dengan fungsinya. Saya katakan sesuai dengan fungsinya, katakan misalnya kalau ada perubahan, misalnya perubahan itu menyebabkan suatu kumpulan massa yang lebih besar katakan. Nah, pastinya juga kan koridor-koridornya atau pintunya katakan misalnya itu harus lebih lebar dan sebagainya. Nah, itu semua ada. Tadi bisa kita sambil jalan nih Pak, kita sambil lihat-lihat bangunannya, mungkin Anda juga sambil melihat-lihat struktur dari bangunannya. Sedikit hujan di sini pemirsa, namun kita akan coba tanya-tanya. Tadi Pak Josia sempat menyinggung struktur nih Pak. Iya. Lalu sebetulnya struktur apa yang paling penting Pak dari suatu bangunan agar ketika kebakaran terjadi memang minim korban jiwa Pak? Ya, kalau strukturnya itu pastinya harus kuat ya. Harus kuat tidak hanya untuk kebakaran saja, tapi secara umum dia harus kuat. Dan juga katakanlah misalnya dia harus tahan sekian jam ketika terjadi kebakaran. Ya seperti katakan kalau struktur beton. Beton itu relatif dia lebih tahan dibanding dengan struktur yang baja atau kayu ya. Jadi kalau di sini, kalau dari sisi struktur, yang jelas dia nggak roboh ketika kebakaran. Kemudian juga, tapi pasti dia akan ada pengaruhnya, dan untuk itu harus dilakukan assessment. Terakhir Pak, Anda melihat bangunan sudah seperti ini, hangus, kemudian masih terdapat sisa-sisa bangunan yang ada di sini yang sepertinya bertahan juga di sekitar tembok-tembok. Kedepannya harapan Anda seperti apa jika kemudian nanti bangunan ini digunakan kembali untuk aktivitas maupun untuk kegiatan masyarakat yang ada di Jakarta? Ya pastinya ya harapan saya karena ini untuk menyangkut kepentingan umum ya, keselamatan publik gitu. Jadi harus dilakukan assessment ya, pemeriksaan oleh yang berkompeten untuk memastikan apakah bangunan ini masih tetap kuat dan bisa tetap digunakan. Ya mungkin ada perbaikan-perbaikan atau perkuatan-perkuatan, tapi artinya ya hal-hal itu yang harus dilakukan. Baik Pak Josia, terima kasih sekali lagi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita mendapatkan banyak sekali informasi dari segi konstruksi, keilmuan konstruksi, bagaimana kemudian suatu bangunan agar kokoh dan juga minim korban jiwa ketika terjadi kebakaran. Beliau tadi sempat menyebutkan adanya fire exit yang harus lebih ideal, dan ke depannya harus ada assessment yang dilakukan jika gedung atau bangunan di Glodok Plaza ini digunakan kembali oleh masyarakat untuk beraktivitas. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Philips dan juga Bala di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekian.
Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporannya langsung dari Glodok Plaza. Memang menjadi PR ya ketika fire exit ini sangat minim di sana. Apalagi kita tidak tahu juga musibah-musibah kebakaran ini kapan datangnya, dan tentunya ini menjadi masukan bagi kita semua untuk bisa menjaga diri. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengintip berita selanjutnya. Ini ada Pemkot Yogyakarta yang memberikan sanksi tegas bagi perokok yang nekat merokok di sepanjang Malioboro. Bahkan pelanggar harus membayar denda maksimal hingga 7,5 juta rupiah. Melalui Satpol PP. Dan memang ini banyak yang suka ngerokok di sana, Andi Kumala. Kalau kita ke sana, perokok-perokok ini cukup mengganggu ya bagi para pengunjung yang sedang liburan. Apalagi di Malioboro ini banyak anak-anak, Andi Kumala. Ini kan biasanya jadi destinasi wisata keluarga. Betul. Ya, bawa anak-anak. Jadi sebaiknya mungkin asap rokok itu dikurangi atau bahkan dihilangkan lah ya. Inilah yang menjadi tujuan dari pemerintah di Yogyakarta. Dan melalui Satpol PP ini aturan dilarang merokok di Jalan Malioboro kemudian coba untuk disosialisasikan kepada masyarakat di sana, Andi Kumala. Para pelanggar akan diberikan sanksi 1 bulan kurungan atau denda maksimal 7,5 juta rupiah. Sebelumnya Satpol PP sudah melakukan sosialisasi mengenai larangan ini. Satpol PP Kota Yogyakarta mencatat ada ribuan pelanggar di tahun 2024. Tingginya pelanggar membuat Pemkot Yogyakarta mengambil langkah tegas di tahun 2025 ini. Nantinya Satpol PP ini akan menggandeng Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta hingga Kejaksaan. Jadi ini ditindaki dengan serius ya? Serius, betul. Kalau memang macetnya sudah bisa diatasi, sekarang tinggal masalah rokok di sana. Kita akan beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung RI menangkap mantan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono atas dugaan suap kasus penetapan vonis bebas Ronald Tanur. Mahkamah Agung memberhentikan sementara mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Usulan pemberhentian itu dilakukan setelah MA menerima surat penahanan resmi dari Kejaksaan Agung. Penyidik Jampitsus telah menetapkan RS, mantan Ketua PN Surabaya, sebagai tersangka dengan alasan diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Mahkamah Agung mendorong agar proses tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilaksanakan secara transparan, fair, dan akuntabel. Ketua Mahkamah Agung akan menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada Saudara R, dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara Saudara R sebagai hakim pada Presiden. Mahkamah Agung menambahkan akan menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus suap yang menjerat Rudi Suparmono kepada Kejaksaan Agung dan meminta kasus tersebut diusut secara transparan. Sebelumnya, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung telah menggeledah 2 rumah Rudi Suparmono Jakarta Pusat dan Palembang pada Selasa 14 Januari 2024. Dari penggeledahan tersebut, disita uang tunai 1,72 miliar rupiah, 388.000 dolar Amerika, dan 1 juta dolar Singapura atau total sekitar 21,14 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pelaku pembunuhan aktor sinetron Sandi Permana ditangkap polisi setelah 3 hari buron. Polisi mengungkap motif pembunuhan tersebut.
NI alias Nanang Gimbal ditangkap petugas gabungan Polres Metro Bekasi bersama Subdit Reserse Polda Metro Jaya setelah 3 hari buron dan sempat mengelabui petugas dengan memotong rambut gimbalnya. Ia kemudian ditangkap di sebuah warung di wilayah Karawang, Jawa Barat. Dan sebelumnya polisi juga sempat menggeledah rumah kosong yang dicurigai sebagai tempat persembunyian pelaku. Dalam penyisiran di rumah pelaku yang berdekatan dengan rumah korban Sandi Permana di perumahan TNI Polri Desa Cibarusah Jaya, polisi kemudian menemukan sebilah badik yang dibuang di selokan di depan rumah pelaku. Polisi kemudian mengungkap motif pembunuhan terhadap aktor Sandi Permana yang dilakukan karena ternyata pelaku ini tersinggung dengan sikap korban. Polisi akan menggelar prarekonstruksi untuk mencocokkan keterangan para saksi dengan pengakuan tersangka dan juga bukti-bukti di lokasi. Ya pemirsa, setelah lebih dari 15 bulan berkonflik antara Israel dan Hamas, akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata yang akan mulai diberlakukan pada 19 Januari mendatang. Akan kita bahas di segmen selanjutnya setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Rehat sejenak. Kita tidak ingin ini menjadi harapan semu, khususnya bagi masyarakat Palestina yang sebagian kalau kita lihat di video-video yang beredar ini sudah bergembira atas kesepakatan gencatan senjata ini. Untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Mas Pisaro Gosali Idrus, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi Mas Pisaro. Selamat pagi. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian melalui Zoom juga bergabung bersama kami Mbak Marisa Noriti, relawan Mercy yang saat ini berada di Deir al-Balah, Gaza, Palestina. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Philip, Mbak Mala. Oke, saya mau ke Mbak Marisa terlebih dahulu, Mbak. Dengan diumumkannya gencatan senjata ini, kemudian bagaimana sih kondisi terkini di sana? Apakah memang eskalasi serangan Israel di sana mulai menurun atau justru meningkat seiring dengan keputusan gencatan senjata ini, Mbak? Ya, memang setelah pengumuman gencatan senjata di hari Rabu tanggal 15 Januari kurang lebih sekitar jam 19 atau 19.30 waktu Gaza, bisa saya sampaikan bahwa penyerangan tetap berlangsung dan bahkan eskalasinya meningkat. Di hari pengumuman saja itu telah terdapat sekitar 70-an korban yang syahid. Itu penyerangannya di area Deir al-Balah, Nusairat, Khan Yunis, dan Gaza Utara. Dan di Gaza Utara sendiri, tepatnya di Beit Lahia, pada hari pengumuman gencatan senjata di hari Rabu tersebut, hingga pukul 3 dini hari, itu masih ada penyerangan terhadap Rumah Sakit Indonesia. Dan berita terakhir di hari Kamis 16 Januari pukul 13.30, Israel menyerang lantai 1 Indonesia Hospital, di mana di sana terdapat kurang lebih 20 pasien dan tenaga medis dan beserta anak-anak, dan pihak Israel mengetahui tentang hal itu dan tidak ada sedikit pun peringatan sebelumnya, tidak ada evacuation order. Dan bisa kami pastikan bahwa yang saat ini ada di rumah sakit adalah sivilian, tidak ada kombatan atau militer. Dan per hari Kamis saja itu sudah 80 warga Gaza yang tewas dibunuh Israel dan 180 diantaranya luka-luka, sehingga kalau di total dari 7 Oktober 2023 hingga saat ini terdapat Israel telah membunuh 46.788 warga Gaza dan 110.453 korban luka-luka. Begitu Mas Philip.
Ya Mbak Marisa, tapi kita ingin tahu pasca diumumkannya gencatan senjata antara Hamas dan Israel ini, tidak adakah sama sekali perbedaan kondisi di sana? Bagaimana respons masyarakat sendiri? Apakah masih skeptis terhadap perjanjian ini atau kesepakatan ini? Atau mereka ada sedikit rasa atau harapan bahwa nantinya pada saat diberlakukan pada tanggal 19 Januari ini akan ada perubahan, Mbak? Ya, masyarakat menyambut gembira karena ini merupakan milestone yang baru ya. Pembicaraan tentang ceasefire ini sebenarnya sudah berlangsung sejak awal konflik di 7 Oktober 2023 dan itu sering terjadi sabotase dari pihak Israel dengan mengubah hal-hal yang telah disepakati sebelumnya, dan momentum baru di hari Rabu kemarin adalah suatu hal yang disambut positif oleh warga Gaza, akan tetapi mereka cukup paham bahwa ini masih perlu proses lebih lanjut lagi, bahwa ceasefire ini belum benar-benar terwujud. Jadi di tengah perayaan tentang ceasefire kemarin, mereka tetap memilih untuk tetap tinggal di tenda pengungsiannya. Belum ada pergerakan sama sekali untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Marisa. Saya mau ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, ternyata eskalasi serangan Israel di sana belum sama sekali menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kalau dari kacamata Mas Pizarro sendiri melihat keputusan untuk gencatan senjata ini sebenarnya omong kosong belaka atau seperti apa? Iya, ini kan Netanyahu memaksimalkan ya upaya serangan sebelum nanti gencatan senjata berlaku tanggal 19 Januari. Ini menurut saya tindakan operasi menyelamatkan mukanya Netanyahu yang dia selama ini gagal dalam upaya memenuhi janji-janjinya. Kalau kita lihat klaim-klaim dia ketika pasca Oktober 2023 itu, sesumbar dia kepada masyarakat Israel, pertama untuk menghancurkan Hamas, itu gagal. Sampai sekarang Hamas malah tambah eksis. Dan bahkan berhasil merekrut pejuang-pejuang baru yang beberapa pejuang itu sudah syahid sebelumnya. Kemudian untuk menyelamatkan Sandra itu kan juga gagal. Ya. Dia sesumbar untuk menyelamatkan Gaza, menyelamatkan para Sandra, tapi kan hanya beberapa itu. Jadi ini upaya dia untuk menyelamatkan muka, melakukan serangan intensif kepada Gaza, kepada para mitra koalisinya. Karena kan mitra koalisinya Netanyahu ini kan terpecah. Ya. Ada dua partai yang sangat ekstrim di Israel itu bahkan menolak gencatan senjata. Dan dia mengancam akan mencabut dukungan terhadap Netanyahu, yang ini bisa membuat Netanyahu tumbang. Pasalnya, kalau Netanyahu tumbang, ini sudah sederet pidana korupsi sudah menunggu dia nih. Ya, ini kan berkali-kali kan ditunda sama Netanyahu dengan alasan ada perang, ada serangan, maka dia berusaha menunda pengadilan korupsi. Tapi kan kalau udah gencatan senjata nggak ada perang lagi, dia mau alasan apa? Tapi walaupun yang meminta adalah negara sekutu yang dalam notabene yang mendukung serangan-serangan Israel di sana begitu. Iya, seperti itu. Ini kan juga bagian dia untuk memenangkan opini kepada masyarakat Israel ya, bahwa dia sudah melakukan serangan habis-habisan yang walaupun itu hanya klaim dia yang tidak terbukti berhasil melumpuhkan perjuangan di Gaza. Dan kita bisa melihat ya, masyarakat Gaza begitu sangat tabah sekali, 15 bulan digempur oleh penjajah Israel, tapi apa yang didapatkan oleh penjajah Israel? Hampir 30 tentaranya bunuh diri. Ya, kemudian sudah 1.100 triliun ya dirupiahkan, itu dikucurkan dia untuk mengalahkan entitas pejuang Gaza. Apakah itu terjadi? Itu tidak terjadi sama sekali. Gitu kan. Ini yang kemudian membuat Netanyahu dalam tekanan yang begitu besar, dan dia melakukan tindakan kalas untuk memaksimalkan sampai tanggal 19 Januari untuk melakukan serangan. Dan saya yakin pun juga nanti ke depan gencatan senjata ini akan terus juga dilanggar. Karena ini bukan barang baru. Iya, betul. 2014 dia melakukan pelanggaran gencatan senjata. 2018 dia juga sama. 2021 juga sama. Kasusnya di Masjid Al-Aqsa gitu. Jadi fenomena penjajah Israel melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata ini bukanlah barang baru. Lalu bagaimana setelah tanggal 19 Januari ini? Apa bayangan kita terhadap gencatan senjata yang akan berlaku kalau memang sudah terbiasa Israel ini melakukan pelanggaran dan kemudian Netanyahu ini masih dibayang-bayangi posisi dia yang harus diselamatkan? Iya. Ini kan di satu sisi, ini kan desakan keluarga-keluarga Sandra di Israel kan begitu besar. Demonstrasi itu bisa di tiap minggu itu bisa 4-5 kali. Bahkan akses Netanyahu ke parlemen Israel itu diblok sama keluarga Sandra gitu ya. Jadi dia juga dalam tekanan nih, tekanan dari berbagai negara sekutu dan juga masyarakat yang meminta ini sudah saatnya untuk melakukan kesepakatan dengan Hamas. Anda sudah gagal membebaskan Sandra, yang terjadi kan banyak Sandra itu justru tewas oleh serangan Israel sendiri. Betul. Gitu ya. Maka menurut saya ini pada fase-fase ini ya Netanyahu pasti dia dalam satu sisi dia akan mengikuti
Ya, karena dia tidak punya opsi lain. Operasi militer itu sudah gagal, teror sudah gagal, maka dia menerima kesepakatan ini. Dan ini kan lucunya, ya 2023 dia mengklaim akan menghancurkan pejuang Gaza, ya kemudian 2025 dia bahkan meminta gencatan senjata. Sekarang seperti itu. Menurut saya ini dia tidak ada pilihan lain, dia akhirnya kemudian dia melakukan gencatan senjata untuk mengembalikan para sandera. Iya. Di dalam gencatan senjata ini kan ada fase-fasenya juga, Mas. Ada fase pertama di mana pembebasan 33 sandera Israel, kemudian penarikan bertahap pasukan Israel. Nanti seperti apa, Mas, gambaran dari gencatan senjata itu sebenarnya biasanya dilakukan? Iya, biasanya ini kan ada dari pihak para pejuang Gaza, Hamas, yang menyiapkan para sandera untuk dikeluarkan, nanti ditengahi oleh Palang Merah Internasional sebagai mediator untuk memberikan sandera dari pihak Hamas kepada Israel seperti itu. Ini kan sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya gitu ya. Tetapi ini kan baru 33 sandera nih. Sedangkan di Israel, di Hamas sendiri itu menyandra sekitar 99, masih ada 66-nya. Karena para pejuang Hamas itu juga nggak percaya sepenuhnya nih. Israel ketika dibalikan sandra sepenuhnya, dia akan menarik pasukannya. Makanya ini kan dicicil tahapannya. Ini 33 dan menariknya satu sandra perempuan tentara Israel akan ditukar dengan 30 warga Palestina yang ditahan seumur hidup. Bahkan sebenarnya bukan seumur hidup. Sampai ada istilahnya tuh dakwaan itu sampai 200 tahun. Bayangkan ya, 200 tahun. Nah, ini yang akan ditukar. Tapi kalau kita melihat juga bagaimana keputusan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata, mendorong Israel untuk melakukan pertukaran sandera juga, ini kan dilakukan ketika masa transisi presiden dari Joe Biden menuju ke Donald Trump. Apakah memang ini ada unsur-unsur politik lain dalam keputusan ini? Iya, ingat Mas ya, sebuah presiden baru, pemerintahan baru, dia biasanya ingin fokus kepada pembenahan domestik. Apalagi ekonomi Amerika itu hancur-hancuran, jangan lupa. Ya, anggaran dia juga yang diberikan kepada Israel itu sangat besar sekali, yaitu hampir 1.000 triliun. Tetapi apa yang didapat Amerika? Ya, menterinya aja sekarang dijuluki menteri genosida. Menteri Luar Negeri Israel itu Anthony Blinken oleh masyarakatnya sendiri. Ya, tekanan kepada Amerika begitu besar. Maka Trump ini ingin mengenyahkan ini semua. Dia ingin fokus membangun Amerika, membangun ekonomi. Jangan lupa, Donald Trump itu kan fokusnya ekonomi domestik. Betul. Dia tidak menginginkan perang. Ini yang kemudian akhirnya berhasil menekannya Netanyahu untuk kemudian menyudahi genosida yang ada di sana. Ya mungkin akan ada beberapa imbalan. Dan ini juga perlu kita awasi nih. Biasanya imbalan inilah normalisasi Israel dengan beberapa negara Arab. Gitu. Karena di eranya Donald Trump itu kan ada 4 negara Arab yang kemudian melakukan normalisasi dengan penjajah. Ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Sudan, ada Maroko. Pola ini kayaknya akan sama. Itu kenapa makanya Netanyahu itu relatif dia bisa menerima. Dan ini juga mungkin akan ditawarkan kepada koalisi-koalisi dia yang menolak gencatan senjata, akan ada insentif money, uang kepada mereka. Ujung-ujungnya duit bisa dibilang. Nanti kita lanjutkan terkait dengan peran dan dampaknya terhadap negara-negara Arab dan kawasan Timur Tengah, namun kita jeda terlebih dahulu. Kita juga nanti akan ke Mbak Marissa untuk mengetahui bagaimana soal bantuan yang akan masuk ke sana pasca gencatan senjata. Setelah lagi pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kesepakatan gencatan senjata ini juga membuka harapan agar bantuan-bantuan internasional bisa masuk ke Gaza. Kita akan tanya Mbak Marissa bagaimana kondisi saat ini terkait dengan distribusi dan pengiriman bantuan, Mbak Marissa. Apakah sudah mulai dibuka selebar-lebarnya begitu jelang kesepakatan gencatan senjata ini dimulai? Ya, baik Mbak Malah, terkait bantuan logistik atau supply dari luar Gaza, hingga saat ini bisa dibilang sangat jauh dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga Gaza, yaitu kurang lebih 500 sampai 600 truk per harinya. Dan setelah kesepakatan senjata ini, gencatan senjata ini atau ceasefire, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari jumlah truk yang masuk, karena jalur masuk truknya masih sama, yaitu dari Kerim Shalom, which is di bawah kontrol Israel. Saya mendapatkan informasi bahwa total jumlah truk dari tanggal 1 Januari sampai saat ini itu kurang lebih tidak melebihi dari 200 truk. Dan akan tetapi informasi isu tentang ceasefire ini juga telah membuat harga kebutuhan bahan pokok di Gaza mulai menurun, walaupun belum
kembali normal seperti harga sebelum perang. Dan isu krisis bahan bakar yang sebelumnya beberapa hari yang lalu di awal tahun juga sangat parah sehingga mengakibatkan terganggunya operasional rumah sakit, saat ini sudah mulai membaik karena jumlah bahan bakar yang masuk ke Gaza sudah mulai lancar kembali. Seperti itu, Mbak Malang. Sementara itu Mbak Marisa, apakah sejauh ini tentara-tentara PBB juga sudah melakukan pergerakan untuk paling tidak menetralisir serangan-serangan Israel di sana atau seperti apa? Hingga saat ini belum ada intervensi lebih lanjut dari internasional terkait situasi di Gaza. Semua masih dalam proses, karena ini benar-benar saat yang kritikal seperti yang kita ketahui bahwa usaha sabotase untuk ceasefire ini sering terjadi, dan bahkan kemarin dari pihak Netanyahu sendiri menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk tidak melanjutkan pembicaraan tentang deal hostage dan detail ceasefire lainnya, akan tetapi karena ada dari pihak Israel yang lainnya, partai lainnya, mereka masih berusaha agar ceasefire, pembicaraan detail tentang ceasefire tetap berlanjut dan direncanakan di Jumat ini untuk kelanjutan pembicaraan dari pihak Israelnya. Jadi sampai saat ini usaha komunitas internasional sepertinya lebih mengawasi saat kritikal ini supaya ceasefire benar-benar terwujud. Belum ada intervensi langsung di wilayah Gaza seperti itu. Baik, kita ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, menurut Mbak Marisa belum ada intervensi dari dunia internasional terkait dengan kesepakatan gencatan senjata ini. Bagaimana? Iya, ini kan kalau intervensi internasional, kalau semacam kayak tentara PBB, ini kan juga harus mendapatkan persetujuan dari Israel, seperti itu ya. Sedangkan Gaza secara umum kan memang ini basis kekuatannya para pejuang-pejuang Gaza gitu ya, yang mereka selama ini 15 bulan luar biasa loh, digempur, dibombardir, tetap masih eksis, meruntuhkan mitos tak terkalahkan tentara Israel yang selama ini diklaim hebat dan lain sebagainya. Makanya ini kan tadi seperti disinggung Mbak Marisa, ini kan ditunda voting untuk persetujuan gencatan senjata, karena di Israel itu dia harus dilempar dulu ke kabinet untuk disepakati kita nerima gencatan senjata atau enggak. Tetapi ini sebenarnya tuduhan-tuduhan biasa Netanyahu yang mengatakan ya Hamas ngutak-ngatik di last minute, itu hanyalah omong kosong lah. Karena ini kan kesepakatan ini kan bukan mereka berdua aja, ini kan ada Qatar yang menengahi, ada Mesir, ada Amerika Serikat. Oh yang lain nggak ada yang ngomong. Amerika, Mesir, Qatar yang ngomong kan cuma Netanyahu. Ini jadi hanya semacam upaya Netanyahu ya untuk menyelamatkan muka dirinya di depan para keluarga-keluarga tentara. Ingat Mas ya, versinya Israel itu ada 400 tentara yang tewas. Tapi versi dari banyak pakar intelijen mengatakan ada lebih dari 1.000 tentara Israel yang tewas dalam pertarungan di Gaza. Ini suatu angka yang sangat sulit diterima oleh Netanyahu, dan dia makanya ini mencoba untuk buying time, mengulur hingga kemudian nanti dia mengatakan di waktu yang tepat untuk gencatan senjata. Tetapi saya prediksi tidak akan lama lah. Mungkin hari besok ya, atau sampai hari Ahad ya, kabinetnya Israel dia akan menyetujui akan terjadinya gencatan senjata. Berarti betul isu bahwa di sana Mbak Marisa juga tadi sudah menjelaskan bagaimana ada upaya sabotase untuk menggagalkan upaya dari gencatan senjata ini. Betul gitu. Ini kan makanya kan diulur sama Netanyahu dia untuk memaksimalkan serangan terus dan menyerang basis-basis Hamas, karena dia nggak bisa mengklaim nih ke masyarakat Israel bahwa kami menang perang. Gitu. Dari segala macam variabel kalau mau kita diskusikan itu kan nggak ada yang terpenuhi. Menghancurkan Hamas, mengembalikan Sandra. Yang kedua, ketiga, mengembalikan para pemukimnya Israel untuk kembali ke wilayahnya. Itu kan tidak terpenuhi semua. Yang terjadi, Netanyahu itu berteguk lutut terhadap Hamas dan menyetujui syarat-syarat yang diminta Hamas, menarik pasukan Israel, ya, kemudian membebaskan ada 10.300 tahanan. Itu kan disetujui akhirnya, yang nanti ditukar oleh para sandera 99 ini, ya. Kemudian untuk tidak lagi melakukan penyerangan. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple, secara umum kita bisa mengatakan Hamas memenangkan pertarungan ini. Tapi kan Gaza itu dibombardir. Dalam skala perang, pengorbanan itu kadang-kadang tidak bisa menjadi satu variabel yang utama. Tetapi siapa pihak yang menyetujui syarat dari pihak lain untuk menerima gencatan senjata. Nah, dalam konteks ini saya lihat Netanyahu memenuhi poin-poin tersebut. Dan ini kan baru di tahap pertama ya, ya Mas Philip, Mbak Mala ya. Ini masih ada fase keduanya nih. Iya, ada fase kedua dan ketiga gitu betul, ya. Iya, nanti bagaimana respons dari negara-negara Timur Tengah terhadap kesepakatan gencatan senjata ini dan hubungannya dengan Israel jadinya nanti? Iya, sebenarnya kalau kita mau melihat ya, sebenarnya negara-negara
Timur Tengah sendiri ini di luar prediksi dia. Bahwa pejuang Gaza ini bisa bertahan sampai 15 bulan di genocide, bayangkan loh. Melawan para pejuang yang ini kan sebenarnya bukan militer resminya Palestina. Ya, militer resmi itu kan ada di Ramallah, di otoritas Palestina ya. Ini juga akhirnya membuyarkan beberapa negara Arab yang udah kadung melakukan perjanjian damai dengan Israel. Karena kan klaimnya Mbak Philip dulu kan normalisasi ini untuk menjamin stabilitas dan kemerdekaan Palestina. Sejak tahun 2020 sampai sekarang 2025, mana yang terpenuhi? Blokade tidak dicabut, kemudian kemerdekaan tidak pernah didapatkan Palestina, serangan masih terus terjadi. Menurut saya ini juga sedikit menampar negara-negara Timur Tengah yang selama ini justru ngeblok kepada Zionis dan tidak mendukung secara total perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang Gaza. Tetapi para pejuang Gaza kan dia sudah mengatakan, kami tidak mengharapkan dari Timur Tengah dan sebagainya. Dalam kasus perang ini kami memang berdiri atas kaki sendiri untuk melawan agresi dari Zionis Israel. Tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian Amerika Serikat juga mengeluarkan keputusan untuk melakukan gencatan senjata di tengah transisi presiden. Apakah ini salah satu upaya dari Netanyahu juga untuk selalu mengulur-ngulur waktu ketika nanti adanya pergantian presiden di Amerika Serikat? Karena kan kita lihat ini kan Joe Biden yang mengeluarkan, tapi kan ini kan masih masa transisi ke Donald Trump. Seperti apa? Iya, dari awal kan memang Netanyahu ini buying time. Makanya dia kenapa tidak begitu sangat responsif terhadap usulan gencatan senjata yang dilakukan oleh Joe Biden. Karena dia menunggu kemenangan Donald Trump. Ya, kedua presiden ini sebenarnya sama. Ya mau Demokrat, ya mau Republik, dia sama-sama dalam standing to support Israel seperti itu. Tetapi dia punya gaya yang berbeda. Memang Donald Trump lebih banyak dia mengakomodir keinginan Netanyahu selama dia memimpin. Makanya ada yang mengatakan, oke, kita ada kredit bahwa Trump berhasil menekan Netanyahu untuk memberikan gencatan senjata, tapi itu bukan berarti berakhirnya perang di Gaza. Karena ketika Donald Trump menjadi presiden pun serangan masih terus terjadi di Masjid Al-Aqsa. Serangan juga yang 2021 itu ketika Masjid Al-Aqsa digeruduk oleh pasukan Israel dan kemudian Hamas merespon dengan melemparkan tembakan dan kemudian balik dihancurkan. Itu di eranya Donald Trump. Bukan di eranya Joe Biden gitu ya. Dan dalam beberapa hal kan Amerika Serikat juga gagal sebagai penjamin gencatan senjata dan sebagai negara yang mendorong kemerdekaan Palestina. Berkali-kali mereka against voting terhadap upaya kemerdekaan Palestina di PBB. Kita nggak bisa melupakan itu, Mas Philip dan Mbak Mala, seperti itu. Maka ini menjadi suatu ceasefire, menjadi suatu tapak awal untuk perdamaian, tetapi ini belum menjadi upaya untuk mengakhiri perang. Belum menjadi jaminan. Belum menjadi jaminan, kecuali Palestina merdeka dan Israel mencabut blokadenya. Iya. Baik, kita akan minta tanggapan lagi dan juga keterangan dari Mbak Marisa saat ini untuk di Gaza sendiri. Apakah masih banyak warga negara Indonesia yang berada di sana atau mungkin terjebak di Gaza, Mbak Marisa? Untuk saat ini hanya saya sendiri warga negara Indonesia yang berada di Gaza karena kita lagi dalam fase rotasi tim untuk kedatangan tim medis selanjutnya dan saat ini saya berada di Deir al-Balah, alhamdulillah wilayah yang cukup aman, Mbak Mala. Baik, berarti sudah tidak ada lagi ya warga negara Indonesia dan ini tinggal menunggu bagaimana jalannya nanti kesepakatan gencatan senjata ini terjadi. Betul sekali, yang tentunya kita harapkan semua bahwa gencatan senjata ini bukan lagi omong kosong belaka, bisa direalisasikan di sana. Meskipun tadi masih menjadi tanda tanya besar, mengingat karakter dari Israel sendiri yang selalu melanggar perjanjian. Baik, terima kasih Mas Bizarro atas waktunya dan juga Mbak Marisa. Tetap jaga kondisi dan kesehatan di sana ya Mbak Marisa. Selamat bertugas kembali Mbak Marisa. Ya, dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami hadirkan informasi-informasi pilihan untuk Anda. Seorang pemuda nekat membakar motor milik seorang guru di Sumeneb, Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Dan berikut ini adalah video pembakaran yang beredar luas dan kemudian viral di media sosial. Pelaku berinisial AQ, berusia 19 tahun di Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa, Sumeneb. Ini akhirnya ditangkap oleh Polsek setempat. Diketahui pelaku ternyata juga mengancam membunuh dan memukul bagian tumpul parang hingga membakar motor korban karena pelaku merasa kesal dan sakit hati. Korban disebut-sebut membicarakan hal negatif tentang pelaku di hadapan para siswa di salah satu sekolah
saat pelaksanaan upacara bendera. Akibatnya perbuatannya kini tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Inilah pepatah yang dibilang mulutmu harimaumu, Andi Kumala. Dan pemirsa, kami akan mengupdate bagaimana kondisi terkini di Glodok Plaza. Sudah ada rekan kami Adi Mulya yang siap mengabarkan untuk Anda. Selamat pagi Adi Mulya, silakan dengan laporan Anda. Baik pemirsa, kami sedang mencoba untuk memperbaiki komunikasi kami dengan Adi Mulya dan saat ini kita bisa melihat bagaimana ini petugas damkar yang terus berupaya untuk mencari maupun mengevakuasi korban kebakaran di sana. Selamat pagi Adi. Ya, silakan dengan laporan Anda Adi Mulya. Kita dapat informasi tadi bahwa ditemukan lagi dari rekan kita yang berada di lokasi. Ya, pemirsa, di sana untuk ada saat ini seperti Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan proses persiapan pengevakuasian jenazah yang rencananya tadi seperti yang kami terima info dari Joko Susilo selaku perwira piket Sudin Gul Karmat yang tengah bertugas. Saat ini memang akan ada jenazah yang kembali dievakuasi, jumlahnya sekitar 2 jenazah. Nah pemirsa bisa Anda saksikan di depan kami, ini merupakan 2 jenazah yang kembali dievakuasi oleh para petugas yang ada di sini. Nah, ini merupakan kantung jenazah yang dimasukkan ke dalam mobil ambulans yang selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, yang di depan tadi merupakan 1 kantung jenazah dan ini merupakan kantung jenazah yang kedua pemirsa. Yang berwarna merah ini yang seperti Anda lihat di depan kami, ini merupakan kantung jenazah kedua yang saat ini akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk selanjutnya akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Nah pemirsa, perlu diketahui jika 2 jenazah ini merupakan 2 jenazah yang ditemukan dan ini belum tentu termasuk ke dalam 14 laporan kehilangan. Jadi ini bisa saja 2 jenazah yang berbeda karena dalam evakuasi kali ini dari petugas ini sangat kesulitan untuk mengenali jenazah yang kondisinya sudah memprihatinkan, sangat sulit untuk diidentifikasi. 2 mobil jenazah inilah yang kemudian akan mengantarkan jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 1 mobil jenazah dari PMI Kota Administrasi Jakarta Barat. Nah, 2 mobil ambulans sudah diberangkatkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk selanjutnya mendapatkan tindakan lebih lanjut, baik dari laboratorium forensik yang akan mencari tahu dan mengidentifikasi siapa sajakah identitas dari jenazah yang kembali ditemukan. Dan sekali lagi kami menegaskan pemirsa, 2 jenazah yang kembali ditemukan ini belum tentu dari 14 nama yang dilaporkan hilang. Bisa saja ini di luar dari 14 nama tersebut karena pemirsa, kondisi jenazah disampaikan tadi oleh Pak Susilo, Joko Susilo selaku perwira piket Sudin Gul Karmat yang menyatakan jika kondisi jenazah sangat memprihatinkan dan sangat sulit untuk diidentifikasi. Dan hingga saat ini memang dari pihak kepolisian, dari pihak pemadam kebakaran terus berkoordinasi satu sama lain, baik dari perihal pendinginan lokasi, kemudian proses evakuasi jenazah yang terus diupayakan, hingga proses penyisiran dari berbagai sudut bangunan yang ada di
Glodok Plaza, Jakarta Barat. Seperti yang Anda saksikan, ini merupakan mobil ambulans yang disiapkan untuk mengantar jenazah-jenazah ini ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 2 mobil ambulans sebelumnya yang tadi diberangkatkan sudah mengangkut 2 jenazah. Masing-masing 1 jenazah dimasukkan ke dalam 1 mobil ambulans yang selanjutnya akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Polri Kramat Jati. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Mala atau Philips di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik Adi Mulya, apakah sejauh ini ada informasi korban yang ditemukan ini dari lantai berapa dan sejauh ini sudah berapa lantai yang dilakukan pencarian terhadap korban kebakaran di Glodok Plaza? Baik Philips dan juga pemirsa, untuk persis posisi lantai berapa sajakah letak dari korban ini memang kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak pemadam kebakaran maupun pihak petugas yang melakukan evakuasi, karena tadi evakuasi dilangsungkan dan sebelumnya info yang kami terima hanyalah memang 2 orang ini saja, 2 jenazah maksud kami yang ditemukan di bangunan Glodok Plaza. Namun untuk lantainya lantai berapa, kemudian jenazah ini jenazah atas nama siapa, semuanya itu memang masih belum teridentifikasi, karena mengingat memang seperti yang tadi kami sampaikan, jenazah sangat sulit untuk diidentifikasi. Dan lagi-lagi kami tekankan kepada Philips dan juga pemirsa, jika memang info yang beredar mengatakan 14 orang dilaporkan hilang, dan ini dan tadi baru ditemukan 2 jenazah lagi yang lagi-lagi kami tekankan itu belum tentu dari 14 nama yang dilaporkan hilang. Kami coba akan bertanya pemirsa kepada Bapak Joko Susilo selaku pihak yang mengevakuasi jenazah yang ada di Glodok Plaza. Ini aja, yang baru aja ya. Diketemunya di lantai berapa atau di sebelah mana? Baik, diketemukan tetap di lantai 8. Di lantai 8. Tapi untuk siapa saja belum diidentifikasi? Ya, belum, karena saya informasikan ini kondisi korban sudah bercampur puing. Kalau insting atau dari anggota kami tidak peka, sulit dikenalin. Maka dengan adanya diperkuat dengan DVI, oh ini jasad, oke, declare itu jasad. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa korban ini ada upaya untuk menyelamatkan diri dan ditemukan di tangga darurat. Itu gimana Pak ceritanya? Ya, yang 1 yang pertama kemarin di tangga darurat, yang 2 hari ini dan yang 2 kemarin mendekati, mengarah. Jadi kita asumsikan berarti ada upaya menyelamatkan ini, karena dari lantai itu untuk lari ke tangga darurat berarti upaya menyelamatkan diri. Apakah semuanya itu dalam keadaan terbakar atau ada yang meninggal karena kehabisan nafas, Pak? Ya, untuk korban sudah tidak bisa dikenali. Dari tim Inavis sudah tidak bisa untuk sidik jari, makanya tim DVI ini adalah dokter, jadi melalui DNA. Pak, ditemukan kan 2, Pak. Berarti ini belum tentu dari 14 nama yang dilaporkan hilang itu, Pak? Tentu, karena kan dari 14 yang dilaporkan ini cuman yang kita evakuasi nama-nama siapa kan belum teridentifikasi. Tentunya itu kemungkinan besar bagian dari pada itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini korban-korban baru yang belum teridentifikasi, Pak? Kalau ngomong kemungkinan bisa, karena kan kita kan sampai saat ini juga masih menunggu aduan masyarakat yang rekan kerja, saudara atau famili yang mungkin belum kelihatan di rumah atau dapat informasi balik belum melapor. Ada juga kemungkinan, karena semalam itu jam 01 masih ada yang datang, karena baik informasi edukasi pada masyarakat yang kiranya ada famili, rekan kerja atau siapa yang masih diperkirakan belum balik ke rumah, monggo silakan merapat ke Poskotis. Di sana adalah pusat informasi data kita catat. Untuk poskonya dibukanya kira-kira sampai kapan, Pak? Sampai ini kan saya tadi sudah declare upaya pemadaman dari lokalisasi pendinginan sampai ke overhaul. Berarti kalau di overhaul bisa kita nyatakan
pemadaman selesai. Namun kita lanjut penyelamatan sampai kapan nanti perwira piket yang menentukan. Nanti bisa dikatakan ini udah zona hijau ya Pak ya? Untuk kebakaran api sendiri sudah ide. Kita tinggal penyisiran api tersembunyi fire hidden. Hanya fokus ke penyelamatan korban aja. Untuk hari ini karena saya turun piket dan harus upload nanti semua teknik strategi ada di perwira piket yang baru. Tapi untuk penyisir. Ya. Baik, itu tadi ya keterangan dari Pak Joko yang tentunya kita berharap cepat ditemukan. Iya, seluruh korban dan jenazah bisa dievakuasi. Betul, kita dukung terus petugas damkar melakukan evakuasi dan penyelamatan. Betul sekali. Baik, pemirsa, kita harus akhiri Apa Kabar Indonesia Pagi. Update terkait dengan kebakaran bisa Anda saksikan di program selanjutnya di TV One di Kabar Utama Pagi. Baik. Akhir kata, saya Andi Kumala. Saya Filipus Yonaso. Aura kasih, beli sikat gigi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.